Pernahkah kamu bertanya, bagaimana kondisi dunia saat ini ketika satu hari saja tanpa Google? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noni Christian Silitonga. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 di Universitas Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi. Nah, pada video saat ini saya akan berbagi pandangan, yaitu mengenai penggunaan teknologi Google melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi Google, dan mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah wadah terbaik bagimu? Nah, inovasi-inovasi yang saya sukai dari perusahaan Google adalah inovasi-inovasi mereka ini selalu mengeluarkan dan juga memudahkan kehidupan kita sehari-hari, baik itu untuk mahasiswa, siswa, ataupun para pekerja, yang dimudahkan dengan adanya produk-produk dari Google, yaitu seperti Google Maps, Google Search, Google Translate, dan juga masih banyak produk-produk Google yang memudahkan kita dalam mengerjakan dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan tidak hanya itu saja, dan kini muncul inovasi baru dari perusahaan Google, yaitu Google Gemini ataupun Gemini AI, yang diciptakan untuk kita, yaitu semakin memudahkan kehidupan kita, semakin memudahkan pekerjaan kita, dan juga hal ini dapat mendorong kita untuk semakin kreatif dan juga kolaboratif, serta mengajak kita untuk berkarya. Nah, hal inilah yang membuat saya sangat terdorong untuk menjadi dan juga bergabung di Google Student Ambassador, yaitu untuk menyalurkan antusiasme saya mengenai teknologi untuk ke teman-teman kampus, dan juga belajar mengenai pemanfaatan teknologi, yaitu melalui program-program Google, dan juga banyaknya peluang-peluang yang disediakan oleh Google agar mahasiswa ini bisa meningkatkan literasi digital mereka dan menciptakan produktivitas. Lalu yang kedua itu adalah ketika saya membuat acara Touch and Chill di kampus, kegiatan apa yang ingin saya lakukan. Nah, saya merancang sebuah kegiatan yang bernama G-Guest atau Google Guest, di mana di awal kegiatan ini akan adanya pertanyaan-pertanyaan seputar teknologi Google kepada mahasiswa-mahasiswa, yaitu seperti seberapa sering mahasiswa menggunakan Google, lalu juga mereka menggunakannya untuk apa saja, lalu juga seberapa bekerjanya Google ini untuk membantu mereka dalam perkuliahan. Nah, dari sini kita akan melihat perspektif dari setiap mahasiswa tentang penggunaan Google. Nah, disinilah Zgas ini hadir untuk mengajak kita semua untuk melihat dan juga mengintip fitur-fitur rahasia yang ada di produk-produk Google, yang dimana hal ini tidak semua orang tahu karena banyak orang yang memakai Google ataupun produk Google tapi tidak sepenuhnya memahami penggunaannya. Nah, Zgas ini juga hadir agar kita semakin pandai dan juga bijaksana dalam penggunaan teknologi Google, yaitu untuk menjadi produktivitas kita ke depannya, yang tidak hanya kita ambil saja pun ataupun tidak hanya kita buat sebagai alat saja. Lalu yang ketiga adalah pengalaman saya menyelesaikan masalah. Nah, mahasiswa ataupun mahasiswa itu pasti memiliki kesibukannya tersendiri, baik itu kesibukan organisasi, kesibukan kepanitiaan, lalu juga adanya kesibukan luar kampus, lalu juga nanti adanya acara-acara personal. Nah, saya adalah mahasiswa itu, di mana saya ingin selalu aktif berkegiatan, sehingga saya terkadang merasa adanya lowbat ataupun kehabisan energi karena kewalahan, karena kebanyaknya kegiatan. Nah, disinilah saya merasa akan adanya inovasi baru dari saya itu, yaitu untuk manajemen waktu saya, yang dimana saya namakan ataupun saya ibaratkan menjadi daya baterai smartphone ataupun seperti daya baterai handphone kita sendiri yang terbatas tapi harus tetap digunakan untuk produktif. Nah, cara kerjanya itu agar kita tidak adanya bontrok kegiatan antar kegiatan itu adalah dengan adanya alokasi kapasitas, yaitu dengan tiga metode. Nah, metode yang pertama adalah sistem operasi utama ataupun prioritas daya. Nah, prioritas daya ini saya gunakan untuk kuliah. Jadi, hal yang pertama itu adalah saya menggunakan daya ini untuk kuliah. Jadi, kegiatan-kegiatan yang lain saya tinggalkan dahulu, lalu saya akan mendahulukan kegiatan ini, yaitu pun kuliah. Ibaratkan dari piramida, yang paling atas adalah daya ini, yaitu kuliah. Lalu yang kedua adalah aplikasi prioritas dan deadline. Aplikasi prioritas adalah deadline dan juga peran vital, di mana saya akan mengisi daya ini itu dengan adanya kegiatan-kegiatan deadline ataupun peran-peran vital, baik itu nanti kegiatan deadline maupun tidak, saya akan mengerjakannya. Lalu juga ketika adanya kegiatan yang saya memiliki peran vital, itu akan saya gunakan juga. Lalu yang ketiga adalah metode hemat daya, di mana di sini adalah delegasi strategis. Di sini adalah ketika adanya kepenuhan ataupun kapasitas energi sudah terbatas, di sini saya tidak akan memaksakan diri saya sendiri untuk melakukan semuanya, tapi saya akan menginformasikan kepada tim-tim ataupun tim saya untuk
mengambil job desk ataupun dapat mengambil pekerjaan ini menghandle sementara agar saya bisa meresearch energi saya, dan juga ini tidak lepas dari pandangan saya karena tanggung jawab utamanya tetap ada di saya. Nah, dari metode ini kita sebagai mahasiswa yang ingin aktif dalam hal apapun itu, kita harus tahu kapan kita harus fast charging dalam belajar hal baru, lalu juga kita harus tahu menyimpan daya kita, lalu juga kita harus tahu mengontrol alokasi energi kita agar semua tanggung jawab yang sudah kita pegang itu tetap terjalan dengan semestinya tanpa adanya terbengkalai. Nah, yang keempat itu adalah ketika saya sudah menjadi Google Student Ambassador, apa pencapaian yang ingin saya capai di 3 bulan pertama. Nah, bagi saya 3 bulan ini merupakan proses belajar saya ataupun proses pengembangan diri saya untuk menjadi mahasiswi yang berdampak nyata bagi kampus ataupun bagi sekitar. Nah, karena saya melihat teknologi ini bukan hanya sebagai alat saja, melainkan aset kita untuk meningkatkan produktivitas kita ke depannya. Nah, hal yang paling membanggakan bagi saya itu adalah ketika saya bisa membangun sebuah komunitas belajar kecil, yaitu mengenai pemanfaatan teknologi yang berfokus pada dampak nyata, bukan hanya sekedar adu skill saja. Nah, komunitas ini juga akan ada ataupun akan ditekan, yaitu bagaimana kita menggunakan research yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal melalui Google. Karena paham dan bisa memanfaatkan teknologi adalah langkah yang sangat bagus untuk kita sebagai mahasiswa. Nah, mungkin sekian pandangan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Ciao.